Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dica Ardita. Saya merupakan peserta LATSA CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 tahun 2021. Kali ini saya akan membahas materi tentang komitmen mutu, yakni saya akan menjelaskan beberapa pengertian menurut pemahaman saya. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisien, yang ketiga kreativitas, yang keempat inovasi, dan yang kelima mutu. Serta saya akan menjelaskan juga faktor-faktor yang menghambat munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan instansi pemerintah di tempat saya bekerja khususnya. Yang pertama ialah efektivitas. Efektivitas ialah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar, dengan penggunaan waktu yang tepat dan juga cepat. Kemudian, efektivitas juga memiliki arti berhasil atau tepat guna. Jadi, tingkat pencapaian tujuan dalam suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila pencapaian tujuan tersebut sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat. Yang kedua ialah efisien. Efisien sama artinya dengan efektivitas. Namun, efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Maksud penggunaan sumber daya yang minimal di sini ialah berarti kita cermat, tidak membuang-buang energi dan waktu, atau dapat diartikan juga sebagai usaha untuk memberantas segala pemborosan, baik dari bahan dan tenaga kerja maupun gejala yang merugikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika efektivitas merupakan pemilihan cara yang tepat dan cepat, sedangkan efisien merupakan cara yang tepat untuk menekan segala bentuk pemborosan dan tetap untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga ialah kreativitas. Kreativitas dapat diartikan sebagai daya cipta ataupun proses yang melibatkan tumbuhnya gagasan baru ataupun ide-ide yang baru untuk mencapai suatu perubahan. Yang keempat ialah inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu proses menemukan sesuatu yang baru atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam hal yang baru, lebih dikenal dengan kebaharuan, dan memiliki kebermanfaatan untuk orang banyak. Dan yang kelima ialah mutu. Mutu erat kaitannya dengan kualitas, sehingga dapat dikatakan sebagai penilaian terhadap tingkat baik atau buruknya sesuatu dalam kaitannya untuk memperbaiki kualitas produk maupun jasa ataupun pelayanan yang diberikan. Setelah saya membahas mengenai pengertian-pengertian tersebut, saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menghambat munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan instansi pemerintah di tempat saya bekerja khususnya. Sebenarnya, salah satu faktor yang menghambat munculnya kreativitas dan inovasi tersebut ialah dari dalam diri orang itu sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena terkadang seseorang untuk memulai inovasi terlalu banyak ketakutan ataupun hal-hal yang tidak semestinya dipikirkan, seperti takut untuk mengambil risiko, takut untuk dikritik, kurangnya usaha berkreasi, kekakuan dalam cara berpikir, dan tidak percaya diri. Yang selanjutnya ialah faktor lingkungan. Yang dimaksudkan dengan faktor lingkungan seperti lingkungan yang tidak mendukung seseorang tersebut untuk berkreasi. Kemudian tidak adanya sarana dan maupun inovasi, fasilitas yang dapat mendukung pengembangan kreativitas. Kemudian waktu dan sumber daya ataupun keahlian yang terbatas. Anggaran yang terbatas atau tidak sama sekali merupakan faktor penghambat pula dalam adanya inovasi. Dan terdapat pula stigma maupun pandangan dari kebanyakan orang yang berpikir bahwa inovasi maupun kreativitas yang dilakukan tersebut merupakan sesuatu hal yang sulit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.